Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Dasar-Dasar Linguistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wagiran MH. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 4 anggota untuk memperkenalkan diri. Saya, Okti Nurdianti Akmal dengan 2302020004 sebagai moderator dan pembaca materi pertama. Perkenalkan, nama saya Indah Zahri Ramawati dengan NIM 2302020008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Akbar Al-Isaki dengan NIM 23020020047. Adapun judul materi yang akan kami bawakan yaitu Dasar-Dasar Psikolinguistik. Psikolinguistik sebagai cabang psikologi dan linguistik mengeksplorasi aspek psikologis dalam pemahaman, produksi, pemrosesan, atau pemerolehan bahasa. Psikolinguistik mencakup studi tentang bagaimana pikiran manusia memengaruhi atau dipengaruhi oleh bahasa, bagaimana proses mental berperan dalam penggunaan bahasa, serta bagaimana manusia belajar dalam menguasai struktur atau aturan bahasa untuk berkomunikasi secara efektif. Pengertian bahasa. Bahasa sendiri merupakan sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia, terdiri dari suara, bahasa lisan atau tanda-tanda tertulis, bahasa tertulis yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyampaikan makna. Menurut Kair, pada tahun 2003 halaman 30, bahasa adalah alat verbal untuk komunikasi. Lalu sebelumnya, Kair pada tahun 1994 menegaskan bahwa bahasa sebagai suatu lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Jadi, dalam psikolinguistik, bahasa dipelajari sebagai suatu proses mental yang terlibat dalam penggunaan bahasa. Psikolinguistik mempelajari bagaimana manusia memperoleh, memproses, dan menggunakan bahasa. Baik, itulah penjelasan mengenai definisi psikolinguistik dan bahasa. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Indah untuk memaparkan materi berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemerolehan bahasa. Menurut Abul Aher tahun 2009, pemerolehan bahasa merupakan proses yang terjadi dalam pikiran seorang anak saat dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Proses pemerolehan bahasa ini untuk mengembangkan bahasa anak dalam pembentukan kemampuan komunikasi dan pemahaman bahasa. Sejak lahir, anak-anak memiliki potensi alami untuk berkomunikasi melalui bahasa, dan mereka mulai membangun fondasi untuk kemampuan berbahasa mereka sejak usia dini. Berikut ini beberapa tahapan pemerolehan bahasa pertamanya, khususnya pada anak usia 0-6 tahun. Yang pertama, tahap pralinguistik. Tahap pralinguistik atau masa meraba adalah tahap awal pemerolehan bahasa pada anak, dimulai sejak anak lahir hingga berusia 12 tahun. Pada fase ini, anak belum mampu berbicara atau memahami kata-kata dengan jelas, tetapi mereka mulai mengeluarkan suara-suara tanpa memiliki arti tertentu dan mencoba memahami lingkungannya. Pada usia 0-2 bulan, pada tahap ini bayi baru lahir hingga berusia 2 bulan dapat merespon suara dengan gerakan tubuh seperti menggerak-gerakkan tangan atau kakinya dan menunjukkan respon sosial awal. Pada tahap ini bayi menghasilkan suara refleksi seperti mengoceh, menangis, tertawa, dan menjerit. Usia 2-4 bulan, pada tahap ini bayi terus mengembangkan kemampuan mereka dalam mengeluarkan suara. Mereka akan merespon suara dengan senyuman dan reaksi emosional positif yang lebih kuat. Lalu saat usia ini, suara bayi lebih beragam dan kompleks. Mereka mulai mengeluarkan suara seperti mama atau baba.
usia 4-6 bulan. Pada fase ini, bayi terus eksperimen dengan suara yang lebih kompleks. Mereka mungkin mulai mengulangi suara seperti suku kata atau bunyi-bunyian yang mereka dengar dengan nada yang sesuai. Saat usia 6-10 bulan, dalam pemerahan bahasa, bayi mulai memahami kata-kata sederhana seperti mama atau papa. Pada usia 6-7 bulan, mereka menunjukkan pemahaman ini dengan reaksi seperti menatap atau mencari orang yang ia sebutkan. Ketika usia 7-8 bulan, komunikasi semakin kompleks dengan menggunakan bahasa tubuh seperti menunjuk untuk menyampaikan keinginan mereka. Usia 10-12 bulan, pada fase ini bayi mungkin mulai mengucapkan kata-kata pertama seperti mama atau papa dan mungkin beberapa kata lain yang sesuai dengan objek atau kebutuhan mereka. Komunikasi seperti aktif dan mereka menggunakan berbagai cara termasuk bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan orang dewasa. Nah, yang kedua, tahap satu kata. Tahap satu kata atau tahap bahasa tunggal adalah periode awal dalam pemerahan bahasa pada anak yang berlangsung dari usia sekitar 1 tahun hingga 2 tahun. Nah, tahap ini anak mulai mengembangkan kemampuan bahasa mereka dengan cara mengenal kata-kata, memahami maknanya, dan mencoba mengucapkannya dengan benar. Pada fase ini, anak sudah memiliki kemampuan untuk mengucapkan kata-kata tunggal seperti mama, papa, atau nama objek. Menandai awal perkembangan kemampuan berbicara mereka juga sering menggunakan holofrase atau satu kata atau frasa pendek yang mengandung makna yang lebih luas. Seperti ketika anak mengucapkan makan, yang bisa berarti keinginan makan atau rasa lapar. Yang ketiga, tahap kata-kata kombinasi. Pada usia 2-3 tahun, anak memasuki tahap kata-kata kombinasi. Mereka mulai menggabungkan kata-kata tunggal menjadi kata-kata kombinasi seperti mama datang atau mau minum, menunjukkan peningkatan kemampuan berkomunikasi mereka. Anak juga mengenal dan menggunakan kata-kata tanya seperti apa atau di mana. Pada usia sekitar 2 tahun, anak memasuki tahap mengucapkan 4 kata. Nah, yang keempat adalah tahap ujaran awal atau bahasa kompleks. Pada usia 3-4 tahun, anak-anak mengalami kemajuan signifikan dalam menggunakan bahasa. Mereka mampu membentuk kalimat yang lebih panjang dan kompleks, dan bukan hanya menggunakan kata-kata tunggal. Selanjutnya ada produksi bahasa atau ujaran. Produksi ujaran merupakan salah satu pembahasan utama yang dipelajari dalam bidang psikolinguistik. Hal ini karena produksi berhubungan dengan proses mental yang terlibat dalam menghasilkan bahasa. Definisi produksi adalah aktivitas atau proses menciptakan sesuatu secara alami, sedangkan ujaran adalah kata-kata yang diucapkan. Menurut A.S. Hornby, produksi adalah aktivitas atau proses menciptakan sesuatu secara alami, sedangkan ujaran adalah kata-kata yang diucapkan. Oleh karena itu, produksi ujaran dapat diartikan sebagai proses menghasilkan kata-kata yang diucapkan. Proses yang terlibat dalam produksi bahasa untuk menghasilkan ujaran meliputi 1. Tingkat pesan atau message. Tingkat ini merupakan tahap awal dalam proses komunikasi di mana ide atau konsep yang ingin disampaikan sedang diproses dan disiapkan untuk diungkapkan dalam bentuk ujaran. Pada tingkat ini, individu mengorganisir ide, mempertimbangkan topik dan tujuan komunikasi, serta merencanakan struktur dan alur pikiran pesan. Ini mencakup tahap pengenalan, pengembangan, dan kesimpulan dari pesan yang akan disampaikan. Yang kedua, tingkat fungsional. Tingkat ini melibatkan 2 proses utama. Yang pertama, pemilihan bentuk leksikal yang sesuai dengan pesan dan informasi gramatikal yang sudah diketahui. Ini dan melibatkan pengetahuan leksikal dan pemahaman makna kata-kata tersebut sehingga seseorang harus memilih kata-kata yang sesuai dengan konteks dan pesan
yang ingin mereka sampaikan. Yang kedua, pemberian fungsi pada kata yang telah dipilih yang berkaitan dengan hubungan sintaksis dan fungsi gramatikal. Yang ketiga, tingkat posisional. Di tingkat ini, bentuk leksikal diperlukan untuk membentuk ucapan. Pengetahuan ini berdasarkan pada kesatuan makna yang hierarkis, bukan berdasarkan urutan linear. Artinya, kata-kata yang diatur dalam suatu urutan mencerminkan struktur makna dari pesan dengan memperhatikan struktur sintaksis dan semantiknya. Ini berarti kata-kata harus ditingkatkan dalam urutan yang logis untuk menciptakan makna yang jelas dalam kalimat. Jadi, tingkat posisional ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana kata-kata dihubungkan dalam kalimat untuk menciptakan makna yang benar dan bagaimana kata-kata tersebut berinteraksi secara hierarkis untuk membentuk struktur kalimat yang gramatikal dan bermakna. Ada tingkat filologi. Setelah pengurutan kata-kata, aplikasi yang relevan atau selesai diterapkan jika diperlukan. Hasil dari pemrosesan posisional dikirim ke tingkat fonologi untuk menghasilkan suara-suaranya dalam bentuk ucapan yang akan disampaikan. Afiks adalah tambahan seperti awalan prefiks, akhiran sufiks, atau infiks yang digunakan untuk mengubah kata-kata dasar menjadi bentuk yang sesuai dalam konteks kalimat. Setelah aplikasi dan pengurutan kata-kata selesai, hasil dari pemrosesan posisional dikirim ke tingkat fonologi. Pada tingkat fonologi, suara-suaranya yang diberikan kepada kata-kata telah diatur dalam kalimat. Ini berarti bahwa kata-kata diucapkan secara fonetik dengan memperhatikan intonasi, tekanan kata, durasi, dan aspek fonetik lainnya yang diperlukan untuk mengucapkan kalimat dengan benar. Tentang gangguan bahasa. Gangguan berbahasa dapat memiliki berbagai penyebab yang dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu gangguan berbicara yang disebabkan oleh yang pertama, artikulasi. Artikulasi merujuk pada modifikasi rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Masalah artikulasi terjadi ketika seseorang tidak dapat menghasilkan suara-suara, suku kata, dan kata-kata secara tidak tepat atau tidak benar, membuatnya sulit dimengerti oleh pendengar atau membutuhkan lebih banyak konsentrasi untuk memahami ucapannya. Yang kedua, gangguan bersuara. Gangguan ini mempengaruhi kualitas suara seseorang saat berbicara. Hal ini disebabkan oleh kerusakan pada organ-organ yang digunakan untuk menghasilkan suara, seperti kerusakan pada struktur organ yang berperan dalam produksi suara, misalnya pita suara, atau gangguan pada syaraf yang mengendalikan organ tersebut. Ini bisa mencakup suara serak, parau, atau getaran suara yang tidak normal. Yang ketiga, masalah kefasihan. Kefasihan merupakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan berbagai macam interpretasi, solusi, dan jawaban. Keterlambatan dalam kefasihan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya stimulasi lingkungan atau penggunaan dua bahasa sekaligus. Gangguan ini dapat mencakup gangguan aliran bicara, seperti jeda yang sering atau pernafasan yang tidak teratur saat berbicara. Yang keempat, afasia karena perkembangan otak yang tidak sempurna. Afasia adalah kondisi ketika seseorang mengalami gangguan dalam berkomunikasi akibat kerusakan pada otak atau kelainan perkembangan otak. Kerusakan bisa terjadi secara tiba-tiba, seperti stroke atau cedera kepala yang dapat mempengaruhi kemampuan berbicara, memahami bahasa,
atau mengompakkan pikiran. Namun kondisi ini juga bisa muncul secara bertahap karena pertumbuhan dan perkembangan penyakit pada otak yang lambat atau progresif. Yang kelima, keterlambatan berbicara. Keterlambatan dalam berbicara dapat dipicu oleh faktor lingkungan, gangguan pendengaran, atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Keterlambatan bicara pada anak bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dibesarkan di lingkungan dengan lebih dari satu bahasa atau bilingual, kesulitan memahami atau mencari kata-kata, serta kurangnya rangsangan bahasa dan interaksi sosial yang tepat di rumah atau lingkungan sekitar. Lalu gangguan pendengaran, kelainan struktur rongga mulut, misalnya bibir sumbing, atau kelainan lidah, gagap, atau pengabaian dari orang sekitar, dan kesulitan mendengar dan memahami bahasa. Selain itu, beberapa anak mungkin juga mengalami gangguan perkembangan atau gangguan neurologis yang mempengaruhi kemampuan berbicara mereka. Selanjutnya, ada gangguan yang disebabkan oleh kondisi tertentu. Yang pertama, kesulitan belajar. Gangguan ini mencakup pemahaman atau penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis, yang muncul sebagai kemampuan yang tidak optimal dalam mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, atau melakukan perhitungan matematika. Kesulitan belajar dapat menjadi penyebab atau hasil dari gangguan bahasa, misalnya kesulitan dalam bidang akademik tertentu seperti kesulitan berhitung, kesulitan membaca, kesulitan menulis, dan kesulitan berbahasa dapat mempengaruhi. Jadi, kesimpulan dari materi dasar-dasar psikolinguistik adalah psikolinguistik sebagai cabang psikologi dan linguistik, yaitu studi tentang proses mental dalam pemakaian bahasa yang mencakup pemahaman, produksi, pemerolehan bahasa, serta penguasaan bahasa sebagai langkah awal penting dalam komunikasi manusia. Dalam proses pemerolehan bahasa pada anak usia dini, produksi ujaran dan gangguan bahasa dalam konteks psikolinguistik mempelajari bagaimana anak-anak memperoleh bahasa pertama mereka, seperti proses mental yang terlibat dalam produksi ujaran dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan bahasa. Baik, itulah materi yang kami bawakan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.